Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi bersama Ibu Parma Hikmah Sakinah Huta Barat. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga tetap dalam kondisi yang sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Di video kali ini, kita akan belajar tentang interaksi dalam ekosistem. Silahkan perhatikan video ini sampai selesai dan pastikan kalian paham dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Interaksi antar makhluk hidup yang terjadi pada sebuah ekosistem berguna untuk menjaga kestabilan ekosistem tersebut. Jika interaksi antar makhluk hidup tidak berjalan dengan baik dan seimbang, akan ada sebuah ketimpangan yang terjadi pada suatu ekosistem. Dan itu tidak baik untuk ekosistem dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, apa saja ya hubungan yang terjadi di dalam sebuah ekosistem? Yuk kita pelajari bersama. Baiklah, jenis interaksi dalam ekosistem yang pertama adalah simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan yang terjadi antara dua organisme. Nah, simbiosis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Simbiosis komensalisme adalah hubungan yang terjadi di mana satu individu diuntungkan, tetapi individu lain tidak dirugikan atau diuntungkan. Kemudian yang ketiga, parasitisme, yaitu hubungan antar makhluk hidup yang merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Simbiosis mutualisme adalah jenis simbiosis di mana dua makhluk hidup yang saling memberi keuntungan. Contohnya adalah lebah madu dan tanaman berbunga. Lebah madu mendapatkan makanan berupa madu dari bunga, sedangkan bunga mendapatkan keuntungan dalam berkembang biak karena proses penyerbukan dilakukan oleh lebah madu, sehingga memungkinkan daerah penyerbukan yang lebih luas. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antar individu di mana satu pihak mendapatkan untung dan pihak lain tidak mendapat untung ataupun rugi. Contohnya adalah ikan badut dan anemon laut. Ikan badut memiliki zat yang melapisi tubuhnya sehingga kebal dengan sengatan anemon laut. Sementara ikan badut tinggal di sela-sela anemon untuk mencari perlindungan dari predator. Anemon tidak mendapatkan gangguan atau keuntungan dari hal ini. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar individu di mana satu pihak mendapat untung dan pihak lain mendapatkan kerugian. Contohnya, tumbuhan putri malu dengan inangnya. Tumbuhan putri malu tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun yang diperlukan untuk proses fotosintesis, sehingga tumbuhan putri malu menempelkan dirinya pada tumbuhan lain untuk mengambil sari-sari makanan. Jika makhluk hidup berinteraksi tetapi tidak mengganggu satu sama lain, maka interaksi yang terjadi adalah netral. Mereka hanya hidup di dalam ekosistem yang sama, tapi tidak ada persaingan dan mangsa-memangsa dalam interaksi ini. Contohnya seperti pada gambar, yaitu anak kucing dan anak burung hantu. Selanjutnya, predasi. Predasi adalah interaksi antara pemangsa dan mangsanya. Apakah kalian pernah melihat cheetah mengejar rusa, kemudian memangsanya? Nah, itu merupakan salah satu contoh predasi.
Jenis interaksi selanjutnya adalah kompetisi. Kompetisi dibagi menjadi dua, yaitu intraspesies dan interspesies. Intraspesies adalah persaingan antara dua spesies yang sama. Misalnya, kompetisi antar kuda nil untuk memperoleh pasangan. Sedangkan interspesies misalnya persaingan antara kerbau dan kambing untuk mendapatkan rumput dalam sebuah ekosistem padang rumput. Selanjutnya, rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Contoh rantai makanan yaitu rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang. Di dalam rantai makanan, ada tingkatan yang disebut produsen, konsumen, dan pengurai. Tumbuhan disebut sebagai produsen, karena hanya tumbuhan yang dapat membuat atau memproduksi makanannya sendiri. Hewan herbivora atau pemakan tumbuhan disebut konsumen tingkat 1, sedangkan hewan yang memakan konsumen tingkat 1 disebut konsumen tingkat 2, dan begitu seterusnya. Di dalam rantai makanan, makhluk hidup yang mati akan diuraikan atau dibusukkan oleh pengurai, seperti jamur, bakteri, dan cacing. Proses pembusukan atau penguraian ini akan menghasilkan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Selanjutnya, jaring-jaring makanan. Apa sih bedanya rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Ya, jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jaring-jaring makanan merupakan rantai makanan yang jauh lebih kompleks. Organisme yang terlibat dalam sebuah jaring-jaring makanan juga memiliki lebih banyak pilihan makanan dibanding organisme yang ada pada rantai makanan. Selanjutnya, piramida makanan. Piramida makanan merupakan diagram yang menggambarkan susunan tingkat trofik 1 dan tingkat trofik lainnya berdasarkan jumlah, biomassa, dan kemampuan menyimpan energi pada setiap trofiknya. Susunannya berbentuk piramida dan komposisinya semakin ke atas semakin mengecil. Komposisi yang berada di dasar piramida merupakan produsen, sedangkan yang berada di bagian atas merupakan konsumen puncak. Demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini tentang interaksi dalam ekosistem. Ibu harap kalian sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.